Oke, ya dalam beberapa bagian yang sebelumnya kita sudah membahas banyak sekali arti kenapa dibangunkan jam 12 sampai jam 3, kenapa dibangunkan jam 3 sampai jam 6, antar jam 3 sampai jam 5. Kemudian juga arti simbol-simbol daripada mimpi. Kita akan sama-sama menginterpretasi arti dari mimpi Anda. Untuk rekan-rekan yang sudah meninggalkan komentar, kita akan coba mengartikan apa arti dari mimpi yang ditulis oleh saudari kita, Ibu Retnowati. Shalom Ibu, terima kasih sudah meninggalkan komentar berbagi tentang mimpinya. Saya bacakan. Jadi mimpinya Ibu Retno ini, Pastor Nita sedang ada dalam pelayanan KKR. Saya sedang ngobrol dengan beliau. Kemudian ada seorang ibu datang mau konseling. Ketika dia melakukan konseling, saya disuruh mendampingi dia sampai selesai konseling tersebut. Nah, pesan daripada Ibu Nita tersebut adalah, Ibu jangan jauh-jauh dari saya, Ibu harus terus bersama dengan saya kemanapun saya pergi melayani. Jadi Ibu Retno ini adalah seorang pendoa syafaat. Artinya secara khusus gembala atau hamba Tuhan di tempat Ibu Retno bergereja ini butuh yang namanya topangan doa. Ya, sebagai seorang pensyafaat, Ibu Retno harus terus setia mendampingi hamba-hamba Tuhan secara doa. Jadi selama hamba-hamba Tuhan tersebut masih melayani, jangan pernah kita lupakan untuk mendoakan mereka. Ibu Retno, percaya saja, pasti setelah Ibu setia mendoakan hamba-hamba Tuhan ini, pasti Tuhan akan menunjukkan sebuah berkat secara spiritual. Pesan dari mimpi ini adalah tetaplah dukung doa hamba Tuhan ini, ya. Ibu Nita didukung di dalam doa, senantiasa bawa di dalam doa agar setiap pelayanan beliau bisa membawa terobosan perubahan dalam kehidupan orang-orang. Ini berbicara yang namanya teamwork. Hamba Tuhan melayani secara langsung, tetapi seorang pendoa syafaat, mereka juga terlibat di dalam pelayanan hamba Tuhan tersebut. Itu sebabnya doakan hamba-hamba Tuhan kita yang melayani secara setia. Kita lanjut kepada mimpi yang kedua, datang dari saudaraku Gipro. Masih bingung dengan arti mimpi saya semalam. Dalam mimpi saya sedang melawan satu roh jahat dan saya menang dengan mengucapkan darah Yesus yang berkuasa. Dan itu sampai saya bangun masih mengucapkannya. Dan saya lihat jam 2:30 lewat. Mohon dibantu Ibu artikan mimpi saya agar saya paham makna dari mimpi saya. Oh, saudara Gipro, kalau belum menyaksikan video saya tentang kenapa kita dibangunkan antara jam 12 tengah malam, 12 sampai jam 3, mohon dicek kembali karena di situ saya membukakan kenapa di jam-jam tersebut kita sering terbangun. Untuk arti mimpi ini, di dalam kehidupan roh, Anda sedang mengalami yang namanya peperangan roh. Kuasa-kuasa kegelapan sedang dilancarkan ke dalam hidup saudara Gipro. Mungkin itu juga bisa kuasa roh jahat dari santet, dukun, dan segala macam. Tetapi karena kehidupan roh daripada saudara Gipro cukup kuat, doanya masih tetap jalan, saat teduhnya masih tetap jalan, masih menjaga kehidupan rohaninya, dan tidak membuka celah, itu yang menyebabkan Anda berkemenangan. Oleh sebab itu, tetap jangan pernah lengah di dalam kehidupan roh. Karena sampai bangun pun, Anda masih tetap menyebut nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya, saudara Gipro, jangan pernah lengah ya. Karena Anda itu dipanggil Tuhan untuk memiliki kehidupan yang berkemenangan. Dengan otoritas yang diberikan Tuhan Yesus, dengan juga menjaga kehidupan rohani tetap mantap, Anda pasti menang dari setiap rancangan-rancangan si iblis. Henrietta Agnes, ya,
Saya sering mimpi air dan kadangkala saya berada di air yang jernih dan boleh nampak batu-batu di dalamnya. Tapi saya juga pernah mimpi berada dalam sebuah ruangan yang penuhi air kabut. Saya sekali selesai berada di dalam ruangan tersebut, tapi saya nampak kawan saya bersukacita di air itu. Oh, saya sesak sekali atau seperti itu kah? Begitu ya, berada dalam ruangan. Oke, kita artikan mimpi yang kedua. Mohon dicek lagi ya, di dalam video ini saya membahas tentang arti prophetic mimpi, berbicara tentang air. Air jernih itu berbicara tentang kehidupan kita bersama dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu dilambangkan seperti sungai, seperti air yang mengalir ya, air jernih. Nah, dan ketika saudari Henry punya hubungan yang intim dengan Roh Kudus, ya, hatinya jernih begitu ya, Roh Kudus bisa berbicara lebih banyak kepada saudara Henry, ya, saudara Henry, maka disitulah Anda bisa melihat keindahan bersama Tuhan. Rahasia-rahasia Tuhan itu akan dibukakan. Nah, tetapi ada momen-momen di mana saudara Henry berada bersama dengan pergaulan yang tidak baik. Ada orang-orang yang membuat Anda tidak bisa fokus dengan kehidupan bersama dengan Roh Kudus. Nah, orang-orang di sekitar Anda menikmati kehidupan yang seperti itu. Mungkin Anda berada di tengah-tengah teman-teman yang masih keduniawian ya, mereka masih melakukan A dan B yang bertentangan dengan firman Tuhan dan mereka menikmati itu, tetapi Anda tidak menikmati itu. Artinya adalah Anda diminta Tuhan untuk meninggalkan pergaulan yang seperti itu ya. Kalau Anda ingin tetap berada dengan keintiman bersama dengan Roh Kudus, Anda bisa menikmati air yang jernih, sukacita, cinta kasih daripada Roh Kudus. Anda tidak boleh bergabung dengan komunitas, dengan pergaulan-pergaulan yang tidak sehat itu, karena itu akan menyebabkan air hidup yang Anda punya menjadi kabut. Anda tidak akan bisa melihat hal yang indah lagi bersama dengan Tuhan. Jadi pilihan ada di tangan Ibu Henry. Tuhan sudah menunjukkan, ini loh betapa indahnya hidup bersama dengan keintiman Roh Kudus, dan ini hidup dengan komunitas yang tidak membangun ya. Jadi silakan ditinggalkan pergaulan-pergaulan yang tidak sehat. Kalau misalnya mimpi tersebut make sense, bisa masuk akal, silakan di komen balik ya. Tuhan Yesus memberkati.